Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang ada di hadapan saya ini adalah Bapak Ucin Hervin, SPD, MPD. Beliau sampai saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung. Gimana Pak Ucin kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Ya, begini Pak Ucin, maksud dan tujuan saya melakukan wawancara di sini, kebetulan saya ada tugas atau amanah dari kampus. Hari ini saya sedang melaksanakan kegiatan pendidikan profesi guru. Mungkin saya akan sedikit melakukan interview berkaitan dengan permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah kita, khususnya di SMP Muhammadiyah 6 Bandung. Izin Bapak ya, waktunya sebentar untuk melakukan beberapa wawancara. Untuk yang pertama kali yang ingin saya tanyakan yaitu Pak Ucin berkaitan dengan motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 6 Bandung. Bagaimana menurut tanggapan Bapak sendiri tentang hal tersebut? Terima kasih Pak Indra. Yang pertama tentu saja kita memilih dan memilah siswa itu. Yang pertama setelah dipilih, kemudian dipilah, artinya di dalam PPDB mereka pertama mengadakan uji seleksi pengetahuan dasar melalui IT atau komputer. Dan ternyata di sana ditemukan yang pertama hampir 90% siswa itu tidak bisa komputer. Nah, artinya mungkin di SD-nya juga tidak ada pembelajaran itu. Dideteksi ya Pak ya? Deteksi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pengetahuan dasarnya memang relatif di atas 80. Kemudian yang ketiga, tentu saja karena Muhammadiyah adalah pendidikan berbasis Islam, maka tes yang ketiga adalah tes tentang al-Islam. Artinya mulai dari cara berwudu, bagaimana, kemudian sholat bagaimana, dan terakhir adalah memilah dan memilih siswa itu untuk Al-Qur'annya sudah masuk ke jejaring mana. Nah, itu baru kita bisa memilihnya. Ada yang masih kelas Iqra, ada yang sudah juz amma, ada yang sudah Al-Qur'an besar. Nah, itu kita tindak lanjuti. Yang pertama adalah wawancara dengan orang tua. Kenapa terjadi sampai seperti ini? Nah, ini terutama siswa yang belum bisa baca Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu di pembelajarannya maka mereka masuk di awal yang disebut dengan Murajaah Al-Quran, itu menggunakan Masjid Miftahul Ulum. Nah, sehingga dengan dampak seperti itu ini tersebar luas oleh masyarakat, dan kami alhamdulillah tanpa memesan spanduk pun siswa banyak yang datang ke SMP Muhammadiyah 6 karena ciri khas itu. Nah, itu insya Allah Murajaah Al-Quran ini itu sudah kita lakukan kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah, ini yang menunjukkan ciri khas kita Pak Indra. Ciri khas ya. Iya. Berkaitan dengan motivasi siswanya sendiri Pak untuk belajar di kelas itu gimana kalau diambil secara rata-rata? Diambil secara rata-rata, motivasi mereka masuk ke sekolah sebetulnya motivasi yang paling kuat itu adalah dorongan dari orang tua. Dari orang tua itu menginginkan bahwa anak minimal bisa taat beribadah. Ini yang terpenting. Nah, sehingga setelah itu mereka dipaksakan oleh orang tuanya untuk mengikuti secara menyeluruh. Apalagi sekarang alhamdulillah tahun ini ya kita sudah bisa tatap muka dengan baik. Mereka termotivasi untuk belajar lebih aktif karena fasilitas yang kita sediakan relatif jauh lebih lengkap daripada sekolah yang lain. Karena di sekolah kita sudah punya lab komputer, lab bahasa, lab IPA, dan studio. Ini yang terpenting Pak Indra. Baik, terima kasih Pak tentang motivasi siswa. Pertanyaan yang berikutnya ini terkaitan dengan pembelajaran inovasi atau mungkin model-model pembelajaran yang diterapkan guru di sekolah. Kalau Bapak amati sekarang untuk guru-guru di sekolah ini, apakah secara umum guru-guru di sekolah ini sudah menerapkan untuk pembelajaran inovatif atau belum? Kalau misalkan belum, itu ada faktor kendalanya atau tidak untuk guru sekolah? Terima kasih Pak Indra. Yang pertama, kita mensikapi dengan kurikulum merdeka. Jauh-jauh hari sebelum kurikulum itu diberlakukan, maka kami seluruh guru kelas 7 kita ikutkan penataran selama kurang lebih 5 hari. Nah, dari situ kemudian mereka kita adakan seminar kecil-kecilan untuk dimintai
pertanggungjawabannya, apa temuan yang diperoleh. Nah, di antaranya mereka dituntut untuk berinovasi, dan inovasi ini alhamdulillah saya kira Pak Indra secara sadar maupun tidak sadar guru-guru itu sudah diarahkan ke sana. Nah, sebagai salah satu contoh saja. Jadi guru tidak terlalu banyak di dalam kelas. Karena kalau guru hanya banyak berdiam diri di dalam kelas atau hanya teori, maka tidak akan menambahkan wawasan untuk siswa kita. Jadi yang terpenting guru berinovasi, memberikan wawasan sehingga siswa, ya, dampaknya kepada siswa bisa berintuisi atau bisa menemukan teman baru. Itu yang terpenting Pak Indra. Baik, terima kasih. Menarik sekali tentang inovasi pembelajaran ya Pak ya. Ya. Yang berikutnya yang Bapak ketahui nih tentang pembelajaran HOTS itu Pak. Menurut Bapak, apakah atau mungkin kendala apa nih Pak? Kira-kira kok HOTS itu kayak yang sulit gitu diterapkan di kelas gitu. Yang pertama Pak Indra, kalau kita lihat secara analisis SWOT, Ya, itu kalau fasilitas memang kita sudah memadai, ya. artinya sudah bisa bersaing dengan yang lain. Tetapi, nah ini juga kita tidak bisa mengenampingkan dampak dari dalam, Betul. yaitu siswa berangkat dari rumah, Betul. di dalam keluarga. Nah, kadang-kadang maaf kata Pak Indra, kalau kita lihat siswa kita ini nyaris hanya 10% yang punya ruang belajar, yang lain tidak ada. Sehingga dorongan dari orang tua juga tidak terlalu keras untuk itu. Nah, oleh karena itu ketika kita mencoba dengan pembelajaran secara kuat, kendalanya adalah siswa belum siap secara menyeluruh. Tetapi tetap saja itu kita uji cobakan biar mereka sejajar dengan yang lain. Punya pengalaman. Punya pengalaman. Yang terpenting bagaimana kita menerapkan itu menjadi sebuah pengalaman yang terbaik bagi siswa kita, dan yang lebih penting lagi biarkan siswa kita bercerita di luar. Itu saya kira Pak Indra. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, adakah kendala atau solusi dalam pemanfaatan media teknologi informasi di sekolah sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam pembelajaran? Ini berkaitan dengan teknologi sendiri Pak. Ya. Kendala yang pertama tadi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa untuk siswa kelas 7 lah terutama ya Pak Indra. Siswa kelas 7 itu saya katakan grade-nya TBC, tidak bisa komputer. Nah, oleh karena itu Pak Indra pembelajaran komputer secara awal sedini mungkin, artinya mereka mengenal perangkat dasar saja dulu, kemudian belajar mengetik di atas keyboard saja, kita coba seperti itu, baru kepada program-program lain. Artinya di sini kendalanya adalah kita yang dituntut untuk bisa menyelami itu dan memisahkan mana siswa yang sudah punya komputer di rumah itu kan beda dengan anak yang tidak pernah punya apa-apa. Apalagi punten latar belakang orang tua kita adalah intelektual, golongan ekonomi lemah. Jangankan untuk beli komputer, beli beras aja udah susah. Nah, ini tantangan, sebetulnya tantangan itu kita kembalikan lagi kepada guru TIK, sehingga di sana maka harus ada pembelajaran di luar jam, biasanya dipergunakan pada jam-jam awal, jam 10 sebelum masuk. Ini dengan klasikal yang berbeda. Jadi ada yang sudah paham ini masuk kemana, seperti halnya Al-Quran tadi. Kalau untuk gurunya sendiri bagaimana Pak? Kira-kira kalau Bapak amati apakah sudah secara menyeluruh untuk secara teknologi, mungkin Bapak juga pernah mungkinnya memberikan pelatihan, mungkin nah itu untuk faktor kendala gurunya sendiri. Pertama, guru kita relatif sudah bisa sejalan, sudah bisa, tapi ada saja lah satu dua yang tidak mau maju itu Bang. Ya bukan rahasia lagi, susah. Memang kadang-kadang faktor kemauan, faktor usia jadi masalah. Artinya lah saya mah sudah tua, padahal tidak ada kata tua sebenarnya kalau kita mau belajar. Yang penting itu adalah dia punya kemauan tidak, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak ada batasnya. Nah, kadang-kadang kalau kita kembalikan ke hadis itu, maka ada penyadaran iya. Nah, ini yang terpenting itu memberikan penyadaran kepada guru yang tidak mau maju. Ada saja Pak Indra, satu juga ada saja. Ya, baik Pak Ucin, terima kasih atas atensinya. Mungkin di sini saya cukupkan sekian. Akhirul kata Bapak Ibu yang menyaksikan ini, terima kasih. Mudah-mudahan dapat diambil pelajarannya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.